Assalamualaikum sanak sadanya, jumpa lagi dengan channel YouTube Herlina Basri. Ya, masih di edisi nasi padang road trip Pulau Jawa kali ini. Nah, kalau kemarin kita sudah mengunjungi kota Jakarta dengan mencicipi masakan Minang yang lama. Nah, kali ini kita langsung menuju ke Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di kota Semarang. Dan di Semarang ini kita menemukan sebuah rumah makan legendaris yang terkenal dengan menu-menu masakan Minangnya yang juara rasanya. Tapi selain itu kita juga mencicipi kuliner lokal khas Semarang yang tidak kalah serunya. Nah, bagaimana keseruannya? Yuk tetap ikuti video nasi padang road trip kali ini. Ya, setelah menempuh perjalanan berjam-jam sekaligus beristirahat di malam hari, dan akhirnya pagi hari kami sampai di kota Semarang. Dan di Semarang ini, sebelum kita mencicipi masakan Minang yang ada di kota Semarang ini, kita terlebih dahulu mencari sarapan pagi. Nah, paling enaknya sarapan pagi khas Semarang tentu saja. Ya, akhirnya kita memutuskan untuk mencoba salah satu sarapan pagi terkenal di kota Semarang, yaitu soto ayam khas Semarang Pak Man. Nah, yuk kita coba. Ya, soto ayam khas Semarang ini disajikan di dalam mangkuk-mangkuk kecil yang sudah tersusun rapi dan disajikan di atas pikulan ya. Jadi kesannya itu terlihat unik dan tradisional. Dan sebelum dimakan, dikuahi dulu dengan kuah kaldunya yang gurih. Ya, soto ayam di sini dimakan dengan tambahan aneka gorengan dan juga aneka sate-satean. Wah, seru nih. Ada mie udah juga. komplit di dalamnya. Ada mie, ada nasi, suiran ayam tentunya. Daun seledri, Terus daun seledri, tomat yang dipotong. ya. Nah, itu Ada suiran. toge juga kayaknya. Iya, Tapi kuahnya agak apa ya? bening. Bening. Nah, Kita coba sekarang kuahnya. iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kuahnya bening tapi terasa kaldu dari daging ayamnya itu ya, mungkin dari tulangnya itu. Wah, ini enak sekali. Dia lebih, kuahnya itu nggak berempah lah, nggak seperti soto padang yang berempah ya. Dia mengutamakan kaldunya gitu. Jadi kaldunya lebih dominan. Supaya lebih nendang rasanya kita kasih ini, cabenya pedas. Wah, rupanya cabenya pedas. Tapi kita cobalah, kita tambahkan kecap. Nah, ya, kita aduk dulu deh. Nah, peraskan jeruk nipis biar ada asam-asam wanginya. Nah, ini warnanya udah berubah. Ya, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ternyata sambalnya ini pedas-pedas manis ya. Ada sensasi manisnya juga sedikit. Pedasnya juga ada. Wah, ini seru nih rasanya. Ini isiannya ayam. Ada toge juga ya. Cambah ya. Yang kecil-kecil. Oh ya, cambah ya. Toge yang pendek-pendek itu atau cambah. Kecambah namanya di sini. Terus ada mie-nya. Ada nasinya. Ada daging ayamnya juga. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak juga lah. Ya. Nasinya banyak ya? Nasinya cukup banyak, isiannya ya komplit lah, cuma mangkoknya kecil. Mungkin biar nambah-nambah kali. Nah, itu mirip sate soto Lamongan nggak? Biasanya soto Lamongan yang kalau di Sumbar yang terkenal soto Lamongan ya, seperti ini ya, yang ada ayamnya, suiran ayam. Nah, ini yang asiknya soto ayam khas Semarang ini banyak perintilannya atau tambahan-tambahannya gitu. Kita bisa makan bersama soto ayamnya itu, jadi seperti sate-satean ya. Sate ampela. Ati ampela, terus ada ini apa ya, telur yang belum jadi nih. Saya lupa namanya. Nah, itu. Kemudian ini ada gorengannya ya, tahu isi ini ya. Telur puyuh. Nah, terus ada ini bukan telur puyuh, kayak kentang kayaknya. Kentang kayaknya ini, sate kentang. Nah, ini ada pergedel jagung. Ada tempe juga. Ambil tempenya biar enak nih. Crispy. Nah, ya makan deh.
Coba tempe. tempenya ya. Tempenya tipis ya. Wah, garing. Iya. Nah, makannya itu pakai soto itu enak sekali. Ya, itu sate. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau sate ini cenderung manis ya. Rasanya ya. Manis. Manis ya. Nah, itu satenya manis. Itu apa? Usus. Nah. Usus ya. Sama sotonya. Ya, sotonya itu cenderung gurih ya. Tapi kalau kita mau pedas ya tambahkan aja ininya. Apa? Cabenya. Ada taburan, selain ada daun seledri, ada taburan bawang putih goreng gitu. Nah, ini bawang putih. Wah, ini menambah cita rasa dari soto ayam khas Semarang. Ya, soto ayam Pak Man ini berjualan setiap hari ya, dan bukanya mulai dari jam 6:30 pagi. Dan untuk harganya, satu mangkuk soto ayam harganya 18.000, dan untuk gorengan dan sate-sateannya mulai dari harga 2.000. Untuk harga selengkapnya dan Google Maps-nya silahkan dilihat di kolom deskripsi. Ya, setelah menikmati soto ayam Pak Man, kita lanjut berkeliling kota Semarang ya. Sambil menunggu waktu makan siang, kita melihat-lihat keindahan kota Semarang di beberapa sudut. Dan akhirnya kita memutuskan untuk mengunjungi salah satu gedung terkenal di kota Semarang. Nah, ini merupakan salah satu objek wisata yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Namanya Gedung Lawang Sewu. Ya, Gedung Lawang Sewu ini awalnya dibangun oleh pemerintah Belanda untuk gedung perkereta apian di Semarang. Kalau sekarang sudah menjadi museum ya, jadi kita bisa kunjungi dan mempelajari sejarah gedung ini. Ciri khasnya adalah memiliki banyak pintu dan jendela yang besar, sehingga udara di sini jadi lega ya, dan pemandangannya juga cantik baik di dalam maupun di luar gedung ini. Ya, setelah puas menikmati gedung bersejarah Lawang Sewu ini, nah sekarang giliran kita makan siang ya. Kebetulan waktu makan siang sudah datang dan kita akan menuju ke sebuah rumah makan Padang atau rumah makan Minang yang legendaris di kota Semarang. Nah, namanya Rumah Makan Citra Bundo. Ya, begitu kita masuk ke dalam, terlihat kesibukan karyawannya sedang mempersiapkan nasi box pesanan para pelanggan. Ada juga yang lagi mempersiapkan aneka hidangan untuk disajikan bagi pelanggan yang akan makan di tempat. Kalau kita lihat menu-menunya onde-mande, bikin kita ngiler berat. Nah, kita lihat yuk menu-menu apa saja yang disajikan di Rumah Makan Citra Bundo, Kota Semarang ini. Ada rendang. Waduh, ini rendangnya menggoda juga ya. Kemudian ada ayam goreng balado. Terus ada sambal balado. Apa ini, terong dengan ikan teri. Terus ayam gulai ini ya. Nanya ya, ayam pop. Nah, ini sambal balado untuk ayam pop khusus. Nah, ini surprise ya, kita ketemu gulai bana atau gulai otak di sini. Di Sumatera aja jarang ya. Iya, ini ada gulai bana atau gulai otaknya di sini. Wah, ini ikan bakar ya, ikan bakar laut. Ini apa? Udang. Gulai de udang jo. Sambal balado udang dengan kentang ya. Ya, betul. Ya. Nah, ini ada Pergedel. pergedel. Terus ini apa? Ati empela. Itu empela. Sambal balado ati empela. Ini cancang ya. Cancang. Cancang daging. Ayam gorengnya juga ada. Nah, ini telur balado. Nah, ini juga Dan menarik ya, udang yang digoreng kering kayak peye udang gitu ya. Iya. Tapi udangnya banyak gitu. besar ya. Nah, juga ada udang goreng tepung. Nah, ini khusus untuk udang goreng tepung, ukurannya agak kecil. Nah, ya itu Tunjang. ya. Ya, ini dia rendangnya yang banyak direkomendasikan di sini. Dan kalau kita lihat rendangnya ini mirip rendang salah satu rumah makan terkenal di Bukit Tinggi yang terkenal dengan rendangnya yang juara. Nah, ternyata mereka ini masih satu kampung dan masih saudara. Wah, pantesan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini rendangnya. Wah, kalau warnanya dari penampilannya menggoda ya, bikin selera. Bismillah. Rendangnya enak, empuk. Ya kan? Rasa bumbu masuk. Bumbu rendangnya juga enak.
Manisnya pas, pedasnya juga pas, terus juga gurihnya juga pas. Dagingnya lembut banget suwir. Iya, empuk ya. Wah, ini bolehlah ini dicoba rendang ya. Emang lama ya. Ya. Masih mantap. Iya. Kita rekomendasikan rendang ya. Mantap ya, seperti rendang-rendang yang ada di Sumatera Barat lah. Iya, utak atau bana itu. Onde. Wah, ini benar surprise ya, kita ketemu Ini- gulai otak. Nah, itu. Untuk di Sumatera Barat sendiri ini masih jarang ya ketemu. Iya. Coba sekarang kita ketemu di Semarang. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, benar-benar lumer di mulut ya. Nah, ini daging otaknya. Ini kuahnya. Nah. Wah. Kita coba ya sama kuahnya sama benak atau otak. Wah. Bumbu kuahnya ini unik ya. Dia seperti bumbu kuah gulai ikan gitu, khas pesisir gitu. Ada rasa-rasa asamnya gitu. Wah, gurih-gurih asam gitu. Ya. Wah, ini enak juga nih. Wah, segar jadi rasanya ya. Jadi tidak enak gitu. Apalagi sama daging bana atau otak ini. Onde mande. Wah, mantap. Wah, ini memang enak. Saya suka dengan tipe kuah yang seperti ini. Dia kuahnya segar ya, tidak melulu gurih, tapi juga ada wangi, terus asamnya sedikit gitu. Wah, ini lama lah soalnya. Oh, deh. Wah, Di ciri khas otak. benar-benar empuk ya. Ya, full lemak nih. Iya, lemak otak. Tapi nggak amis ya. Enggak. Wah, ini boleh lah. Siapa yang penggemar gulai bana atau otak nih boleh dicoba. Ada rendang. Iya. Wow. Wah, surprise ya, kita ketemu gulai otak yang lama juga di rumah makan Citra Bundo ini di kota Semarang. Ini menggoda juga ya, ini peyek udang. Tapi memang udang aja isinya ditumpuk-tumpuk. Nah ini, berapa ekor nih? Digoreng tepung. Kita potong dulu. Oh. Wow, kita bagi karena banyak gitu. Nah, ini udangnya digoreng tepung, udangnya cukup besar ya. Nah, kita coba. Bismillah. Wah, enak ya. Mungkin karena dekat sama laut ya. Udang segar. Segar ya. Semarang kan di tepi laut gitu. Jadi seafood di Semarang itu fresh. Ya. Jadi udangnya juga enak. Goreng tepung. Ini cocok sambal lado lebih enak. Sambal lado ayam pop. Coba. Cocok. Saya mau coba ya. Sambal lado ayam pop nih ya. Kemerahan dia. Ya, ya. Oh, bismillah. Enak ya. Tadinya ada Manis-manis gurih ya. Ternyata ayam popnya, sambal ladonya ada manis-manis gurih gitu. Kita udah coba ayam pop ini. Ya nanti kita makan sama ayamnya dah. Oh, mantap ya. Lama rasanya. Nah sekarang kita coba ayam popnya itu. Ambil satu, potong. Nah itu. Ya. Nah ini di sini juga terkenal dengan ayam popnya gitu. Ya. Kita potong dua. Nah itu kita cocokkan ke sambalnya. Coba ikut. Kita coba dulu ya sebelum kita kasih sambal ya. Sambalnya enak. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. gimana? Mirip sama ayam pop yang di Bukit Tinggi ya. Di Bukit Tinggi ya. Dia memang pucat. Kalau dari bentuknya ayam pop ini pucat gitu. Seperti ayam nggak masak gitu ya. Tapi dia enak karena sudah direbus dulu. Karena sudah direbus dulu dengan bumbu. Nah, kemudian baru digoreng sebentar aja, dimasukkan aja ke minyak panas. Ya. Nah, itu sama sambal ladonya. Mana? Tapi yang paling enak sambal ladonya. Kita campurkan ayamnya sama sambal lado.
Bismillah. Nah ini baru pas. Sambal ladonya lama. Ada manis-manisnya, pedasnya, asamnya sedikit. Ya. Nah ini juga ada sayurnya ya. Ada apa ini, nangka, terus kol. Ini dia bikin sayur kapau gitu. Nah ini ada nangkanya, ada kolnya, ada kacang panjangnya. Kita coba dulu nangkanya. Wah ini yang kecil. Bismillah. Ini lumayan lah. Sebagai teman makan nasi ya lumayan lah. Ada sambal ladonya ya, sambal lado mudo yang digoreng. Tapi kayaknya kurang lengkap kalau tidak pakai sambal lado makan. Kita coba dulu sambal ladonya gimana rasanya ini. Nah, ya, Bismillah. Sambal ladonya cukup pedas, sambal ladonya. Dan dia digoreng gitu. Wah, lumayan pedas. Tapi lama. Wow. Nah, rendangnya enak, terus gulai otak atau gulai banaknya juga wah, lama rasanya. Terus peyek udangnya juga enak. Ayam popnya juga ya. Apalagi sambal ladonya juara. Berarti makan makanan ciri khas Minangnya semuanya. Iya. Ini boleh, ini kita rekomendasikan ya. Rumah makan Citra Bundo di Jalan Ahmad Yani, Kota Semarang. Ya. Onde mande sabana lama rasanya. Jadi serasa makan di kampung halaman ya. Apalagi menu rendang dan juga gulai otaknya, waduh benar-benar juara rasanya. Tapi sayangnya beras yang dipakai di sini beras pulen ya, bukan beras peras seperti yang biasa kita makan di Sumatera Barat. Dan rumah makan ini buka 24 jam ya. Dan untuk harga, alamat lengkap serta Google Maps-nya silahkan dilihat di kolom deskripsi. Ya, setelah menikmati masakan Minang yang lama di rumah makan Citra Bundo di Kota Semarang, kita beranjak lagi ke salah satu kuliner yang paling penasaran kita ingin mencicipinya di Kota Semarang, yaitu nasi goreng babat khas Semarang. Nah, namanya nasi goreng Pak Karmin. Dan di sini kita akan melihat bagaimana proses membuat nasi gorengnya. Ternyata nasi goreng ini digoreng dadakan. Jadi bumbu-bumbu dan bahan-bahan dipersiapkan dulu, kemudian digoreng langsung begitu ada yang pesan. Nah, di sini kita pesan 2 menu ya. Yang pertama gongso babat namanya, kemudian baru nasi goreng babat. Nah, kalau gongso babat ini juga terbuat dari babat, kemudian diberi bumbu dan juga kecap ya. Jadi kelihatan coklat. Nah, kemudian sisa dari gongso babat ini kemudian ditambah nasi. Nah, menjadi nasi goreng babat. Berarti bumbunya sama ya. Wah, jadi penasaran nih bagaimana rasa kedua masakan ini. Yuk kita cobain. Ini namanya gongso babat. Nah, kita sudah lihat tadi babatnya dipotong-potong, digoreng dengan bawang, dikasih bumbunya. Nah, ini dia gongso babat. Nah, kemudian ini nasi goreng babat. Nah, nasi goreng yang ditambahkan babat yang sudah dibumbui, digoreng tadi. Nah, ini belum pernah kita makan gongso babat ini. Gimana rasanya? Coba dulu. Dia ada tambahan sepiring nasi ya. Tapi kita coba dulu deh. Dia seperti ini ya, coklat berkecap gitu ya. Pedas ke manisnya, coba ya. Ya. Kita bisa request pedasnya. Tadi kita request sedang aja. Coba, bismillahirrahmanirrahim. Nah, Kenyal. iya. Ada manisnya, ada gurihnya. Gurihnya. Gurih ya. Iya. Nah, ini babatnya. Yang digongso dengan bumbu ya. Bismillah. Babatnya cukup empuk juga ya, karena sudah direbus dulu. Tapi ini wangi bawangnya, bawang merahnya, sama
rasa manisnya itu yang dominan ya. Gitu. Ini acar timun ya. Nah, ya. Jadi rasanya itu gurih, terus manis, terus ada pedasnya juga. Kalau mau level pedasnya lebih pedas, nah Saya request. bisa di request. Ya, kalau mau yang lebih pedas. Wah, unik ya. Unik. Ini salah satu olahan babat yang unik. Kalau di Sumbar, Cuma digulai. kita cuma tahu babat digulai. Digulai dengan santan, bumbu rempah gitu ya. Ini digongso namanya, digoreng dengan bawang dan kecap serta bumbu-bumbu yang lainnya. Apanya? Bumbu. Goreng. Nah, enak juga ya. Enak bumbunya. Bumbunya enak, manis-manis. Gurih. Manis-manis gurih ya. Ya, setelah kita coba masakan gongso babatnya yang manis dan gurih, sekarang kita coba nasi goreng babatnya. Ya. Harum. Nah, gimana? Ada cenderung gurih, ada manisnya juga ya. Ada cenderung ya. Ya, karena bumbunya sama gongso ini mirip gitu. Cuma ditambahkan nasi aja gitu. Ada bawangnya. Sama babatnya. Babatnya juga banyak ya. Iya. Hampir setiap sendok dapat babatnya. Iya, babatnya juga banyak. Apalagi digoreng itu. Iya. Unik gitu ya. Nah, ini kita kasih acar timun biar seger makan nasinya ya. Nih. Timun. Ya. Kalau lebih pedas lagi enak kayaknya. Tadi ditawari pedas kita takut. Rupanya kalau lidah orang Minang lebih pedas lagi ini mestinya. Ya, ini sama timun sama babat onde mande. Wah. Ini mantap ya. Babatnya empuk, sama sekali nggak amis. Bumbunya enak, meresap ke nasi gorengnya. Ah. Enak. Dia ada sensasi manisnya juga. Ya kan? Ya, setelah mencicipi dua masakan ini yaitu gongso babat dan nasi goreng babat, kami lebih memilih nasi goreng babatnya karena gongsonya terasa lebih manis dan kurang cocok di lidah kami. Nah, untuk harga, alamat lengkap serta Google Maps-nya silahkan lihat di kolom deskripsi. Ya, sebelum meninggalkan kota Semarang sore hari ini menuju kota selanjutnya, kami singgah lagi membeli oleh-oleh yang khas di kota Semarang ini, apalagi kalau bukan lumpia Semarang. Nah, lumpia ini mirip risoles ya, tapi isiannya beda. Nah, isiannya di sini ada rebung yang dicampur dengan bumbu-bumbu dan juga daging. Nah, daging yang digunakan di sini adalah daging udang, jadi rasanya gurih ya. Nah, isiannya ini kemudian dibungkus dengan bungkusnya dan digoreng kering sampai crispy. Ya, lumpia di sini ukurannya cukup besar ya. Jadi kalau makan satu atau dua aja sudah kenyang. Nah, lumpia di sini disajikan bersama sausnya yang manis-manis gurih, kemudian ada cabai rawitnya dan juga daun bawangnya. Nah, lumpia ini akan kami jadikan makanan pengganjal perut selama perjalanan ke kota selanjutnya. Dan kota manakah yang akan kita kunjungi setelah kota Semarang ini? Dan tentu saja kita akan mencicipi kuliner Minang dan kuliner lokal yang tidak kalah serunya di kota berikutnya. Jadi tetap stay tune di channel YouTube Herlina Basri di edisi video nasi padang road trip Pulau Jawa kali ini. Jangan lupa di like, komen dan juga subscribe channel YouTube Herlina Basri. Terima kasih dan sampai jumpa.